Tingginya air pasang ditambah turunnya permukaan tanah mengakibatkan sejumlah daerah di Jawa Tengah diterjang banjir rob. Kondisi diperparah dengan adanya tanggul jebol yang melumpuhkan aktivitas pelabuhan Tanjung Emas dan merendam ribuan rumah warga. Banjir rob melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah. Selain jebolnya tanggul, penurunan permukaan tanah juga memperparah banjir. Penurunan permukaan tanah disebabkan oleh 3 faktor, yakni faktor alami, faktor pengambilan air tanah, dan faktor bangunan. Wilayah yang terdampak diantaranya Berikat Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Banjir terjadi sejak Senin 23 Mei 2022. Banjir ini merupakan yang tertinggi sejak sepekan terakhir. Akibat banjir, aktivitas pekerjaan di Pelabuhan Tanjung Emas lumpuh. Ribuan buruh pun dipulangkan lebih awal. Sejumlah pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas nekat membawa sepeda motor mereka menerabas genangan air. Kenapa ada ini? Kenapa kok harus diambil sekarang? Katanya nanti jam 10 itu, Pak. Naik lagi airnya. Oh, ada infonya dari mana itu? Dari apa yang waktu main tambah lorong ini udah dikabar-kabarin nanti jam 10 naik lagi. Akses keluar masuk ke kawasan pelabuhan terkendala karena tingginya air banjir. Selain mengganggu aktivitas pekerjaan di pelabuhan, banjir rob juga mengganggu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kapal. Calon penumpang yang akan menuju Pulau Kalimantan bahkan harus membatalkan perjalanannya. Air laut pasang atau rob masuk ke daratan juga terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Derasnya air laut yang naik ke daratan melalui aliran-aliran sungai menyebabkan ratusan rumah di beberapa kelurahan pesisir terendam banjir. Beberapa kelurahan yang terdampak diantaranya Kelurahan Panjang Baru, Panjang Wetan, Kerapiak, Selamaran, dan Degayu. Sejumlah ruas jalan protokol di dalam kota terendam dengan ketinggian mencapai 30 cm. Akibatnya, para pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor mogok. Tak hanya Semarang dan Pekalongan, wilayah Kendal juga terdampak banjir rob di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Petugas mengevakuasi lansia yang terjebak banjir air pasang dengan perahu karet. Tim SAR BPBD dan warga mendatangi rumah-rumah warga. Lansia dan warga yang sakit menjadi prioritas tim SAR untuk dievakuasi dan diungsikan ke masjid dan musola serta rumah kerabat yang tidak terendam banjir rob. Sementara sebagian warga bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga. Sementara menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pemerintah daerah akan membangun tanggul untuk menghalau luapan air laut. Selain itu, Ganjar juga menyebutkan beberapa wilayah seperti Kota Pekalongan sudah mulai tahap pembangunan dan akan diteruskan hingga ke pesisir pantai. Dalam waktu cepat harus bisa. Maka saya bilang tadi, sandbag dulu, tahan dulu apapun yang terjadi hari ini. Kita mesti bisa kerja cepat. Kalau nggak bisa ya kita akan panggilkan tenaga-tenaga yang bisa melakukan dengan cepat. Maka kenapa tadi kami ke lokasi untuk melihat itu dan hari ini di-deliver itu. Dan itu bisa, itu bukan jangka panjang, itu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya sebenarnya sudah ada tanggul yang kita kerjakan, umpama yang ada di Pekalongan dan Kabupaten ya, Kabupaten Kota Pekalongan. Terus ini belum selesai, kita teruskan. Ya itu yang butuh waktu. Butuh waktu artinya tidak cukup sebulan 2 bulan. Itu butuh waktu 1, 2, 3 tahun gitu ya. Dan sebenarnya 7 tahun yang lalu juga sudah dimulai pekerjaan-pekerjaan pengendalian dengan pompa-pompa, folder-folder yang itu ya yang inilah bisa membantu sehingga yang di kota masih aman gitu. Tapi yang di pesisir belum aman. Dari kejadian ini, pemerintah daerah terus berupaya untuk mencari solusi serta membangun tanggul-tanggul di sekitaran pesisir pantai agar air laut pasang tidak lagi masuk ke daratan.